Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan ini akan berbagi lagi ya tentang nutrisi vitamin ya untuk ternak kita. Bagaimana nantinya mengelola vitamin ya supaya ternak kita itu bisa tumbuh dengan baik ya. Oke, kita mulai dari pengertian apa itu vitamin ya. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan oleh setiap mikroorganisme ya atau setiap makhluk hidup termasuk manusia, hewan, ternak dalam jumlah kecil untuk menjaga kesehatannya dan fungsi tubuhnya supaya menjadi normal ya. Nah, vitamin biasanya tidak diproduksi oleh tubuh ya, baik itu ternak ataupun mikroorganisme atau organisme atau makhluk hidup ya, secara cukup biasanya ya. Kalau dalam jumlah sedikit oke, bisa. Oleh karena itu harus kita tambah atau diperoleh melalui makanan ataupun suplemen yang kita berikan pada ternak kita. Nah, apa peranan vitamin ini? Yaitu berperan sebagai kofaktor atau koenzim dalam berbagai reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh ternak ya. Kemudian mereka atau vitamin ini membantu mengatur proses metabolisme supaya normal di dalam tubuh ya. Kemudian bisa juga menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan yang sehat serta apa? Serta tentunya menjaga fungsi normal sistem kekebalan tubuh kita atau imunitas ya. Imunitas tubuh pada ternak, pada hewan ataupun pada manusia. Nah, kalau misalnya kita kelompokkan, ada dua kelompok vitamin ini ya, berdasarkan kelarutannya dalam air ataupun dalam lemak. Nah, ada istilah vitamin larut dalam air, itu yang pertama ya. Misalnya salah satu contohnya vitamin B kompleks ya, termasuk di dalamnya adalah tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotenat, piridoksin, biotin, asam folat dan kobalamin. Kadang-kadang di ternak ruminansia itu dikenal dengan cyanokobalamin ya, serta vitamin C termasuk dalam kelompok ini. Nah, vitamin yang larut dalam air ya dan cenderung tidak disimpan dalam tubuh dalam jumlah yang banyak atau yang signifikan ya. Oleh karena itu, tubuh membutuhkan asupan vitamin ini secara teratur melalui makanan. Jadi, antisipasinya atau strateginya untuk vitamin ini ya, karena tidak bisa disimpan di dalam tubuh ya, maka harus disediakan melalui makanan yang diberikan atau pakan yang diberikan kepada ternak kita. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ya. Jangan dikasih misalnya jerami saja atau rumput kering saja, itu nanti akan mengganggu. Kalau misalnya kebetulan pakan yang diberikan kepada ternak kita seperti dalam masa paceklik misalnya musim kemarau biasanya adanya jerami. Nah, itu harus kita buat ya semacam strategi kita untuk memberikan suplemen dalam bentuk vitamin ya. Jadi supaya ternak kita bisa tetap terjamin vitaminnya. Nah, berikutnya yang kedua, kelompok kedua adalah vitamin yang larut lemak. Nah, vitamin A, D, E, dan K termasuk dalam kelompok ini. Nah, vitamin larut lemak larut dalam lemak dan bisa disimpan dalam jaringan tubuh, terutama di hati atau hepar ya, dan jaringan adiposa. Karena tubuh dalam menyimpan vitamin ini dalam jangka waktu yang lebih lama, kekurangan vitamin larut lemak jarang terjadi ya.
jika seseorang memiliki asupan gizi yang cukup. Nah, ini salah satu keuntungan dari vitamin yang larut dalam lemak ini. Berbeda dengan yang vitamin yang larut di dalam air. Biasanya kita harus membuat strategi bagaimana supaya setiap hari asupan zat nutrien yang diberikan pada ternak kita ya itu harus disiapkan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kekurangan vitamin dalam diet atau pakan dapat menyebabkan terjadinya defisiensi vitamin tersebut yang bisa berdampak negatif pada kesehatan dan menyebabkan berbagai gangguan penyakit ya. Nah, sebaliknya kelebihan vitamin tertentu juga dapat berbahaya dan juga bisa menyebabkan efek samping yang kita tidak inginkan. Nah, oleh karena itu penting ya untuk memperoleh vitamin yang cukup melalui makanan yang seimbang dan bervariasi. Dia saling mensuplementasi nanti ya, mengkomplement ya berbagai makanan. Oleh karena itu penting itu pakan yang diberikan itu bervariasi. Nah, ini juga harus mengikuti rekomendasi dosis harian ya yang direkomendasikan sesuai dengan misalnya kalau ternak itu NRC misalnya ya harus jadikan patokan nantinya. Oke, sekarang kita coba apa sih manfaat vitamin? Kenapa kita harus bicarakan? Kenapa harus kita ketahui? Yang pertama ini ya. Manfaat vitamin itu adalah untuk memelihara kesehatan secara umum. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan umum tubuh ya. Dia atau vitamin ini membantu memelihara fungsi sistem kekebalan tubuh. Ini sangat strategis ya kekebalan tubuh ini. Kemudian sistem syaraf dan sistem pencernaan yang sehat. Jadi kalau fungsi-fungsi tersebut tidak terjamin, maka ternak kita akan terganggu ya. Kemudian yang kedua, vitamin ini akan berdampak ya. Ini akan mengganggu kalau misalnya tidak kita jamin ya, karena vitamin ini berperan pada pertumbuhan dan perkembangan ya. Misalnya beberapa vitamin seperti A, D, dan B kompleks ya berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Mereka membantu memelihara misalnya kesehatan tulang ya, terutama vitamin D ya. Tulang, gigi, dan jaringan tubuh lainnya serta mendukung perkembangan sistem saraf dan otak yang optimal ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah sebagai antioksidan. Beberapa vitamin misalnya vitamin C dan vitamin E itu berperan sebagai antioksidan ya. Mereka membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan menjadi penyakit degeneratif. Nih, ini sangat strategis sekali. Nah, terutama untuk manusia ini ya. Yang mungkin konsumsi makanannya tidak sehat dan berakibat ini akan sangat vital dan mengganggu kesehatan tubuh manusia tentunya ya. Jadi penyakit-penyakit degeneratif ini bisa muncul ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang keempat itu metabolisme energi. Jadi bisa membantu metabolisme energi ini. Seperti contoh misalnya vitamin B kompleks, diantaranya adalah tiamin, riboflavin, niacin, dan piridoksin serta kobalamin ya, berperan sebagai kofaktor reaksi metabolik di dalam tubuh. Mereka membantu dalam pemecahan ya di siklus Krebs ya atau Krebs cycle, pemecahan karbohidrat, juga lemak dan juga protein menjadi energi yang bisa atau nantinya digunakan oleh tubuh untuk beraktivitas ya. Yang kelima ini yang sering kita dengar ya sejak kita kecil ya, fungsi penglihatan ini sangat strategis, terutama vitamin A sangat penting untuk kesehatan penglihatan kita ataupun ternak juga ya.
memelihara integritas sel-sel penglihatan dan membantu adaptasi penglihatan dalam kondisi cahaya yang rendah misalnya ya. Jadi ini vitamin A ini sangat strategis sekali ya. Kemudian yang keenam, fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini ada beberapa vitamin tertentu yang bisa seperti misalnya vitamin A, vitamin E, dan B kompleks ini berperan penting dalam fungsi reproduksi yang sehat ya. Mereka atau vitamin-vitamin ini akan membantu perkembangan dan fungsi sistem reproduksi serta dalam produksi hormon reproduksi. Ini sangat penting sekali ya. Kalau misalnya usaha kita di bidang peternakan yang berhubungan dengan pembibitan, ya mutlak ya harus kita tahu, kita harus support ternak kita itu dengan vitamin A, E, dan B kompleks supaya nanti proses reproduksinya secara hormonal ataupun nanti yang lain itu bisa berjalan dengan baik ya, dan akan menghasilkan bibit yang baik pula. Nah, yang ketujuh adalah sistem kekebalan tubuh. Ini peranannya vitamin ini ya. Misal salah satu contoh vitamin A, C, dan D berperan dalam menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh yang sehat. Mereka membantu memperbaiki respon kekebalan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Itu beberapa fungsi daripada vitamin ya, sangat vital sekali. Walaupun secara sederhana kita nanti harus kita siapkan pada pakan yang kita berikan kepada ternak. Nah, setelah kita tahu fungsinya, betapa strategisnya dari vitamin ini, maka kita harus pelajari apa sih sumber vitamin untuk ternak ini. Nah, ya, salah satunya yang pertama ataupun yang bisa kita berikan atau yang sering kita berikan kepada ternak itu adalah hijauan dan jerami misalnya ya. Hijauan misalnya kita tahu seperti rumput, daun-daunan atau browse atau rambanan, dan jerami adalah sumber vitamin yang penting untuk ternak ya. Mereka atau vitamin ini terutama biasanya maksudnya hijauan ini terutama mengandung vitamin A misalnya, vitamin E, dan beberapa vitamin B kompleks. Pastikan hijauan yang diberikan segar dan berkualitas baik agar tetap memiliki kandungan vitamin yang optimal ya. Nah, ini kan kata kuncinya adalah hijauan yang segar ya. Kalau dibanding dengan hijauan yang sudah layu, maksudnya dalam bentuk jerami, tentunya yang lebih segar itu akan berpotensi menghasilkan vitamin yang lebih bagus ya. Ya, ini yang bagaimana kita kelola, harus mengelola pakan yang diberikan, termasuk ya hijauan dalam bentuk leguminosa pohon misalnya, itu sangat bagus ya. Kita tahu ada di situ bisa kita berikan itu lamtoro misalnya, ada Glycida sepium, angsana, ya, turi misalnya, Sesbania grandiflora, ya, kelor, ya, Moringa oleifera, itu daunnya, atau indigo vera, itu daunnya sangat potensial, banyak mengandung vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh, termasuk di situ protein itu tinggi. Nah, kita berharap ada kombinasi nanti di dalam memberikan hijauan tersebut, jangan jerami terus ya, yang biasanya sudah terjadi proses lignifikasi yang sangat lanjut sehingga proses pencernaannya itu akan menjadi sulit nanti. Nah, yang kedua itu biji-bijian ya, biji-bijian seperti jagung, gandum, ataupun ininya ya, limbah gandum misalnya itu ada polar di situ, dan sorghum, dan beras juga kita dapatkan di situ ada dedaknya, akan mengandung banyak vitamin yang diperlukan untuk ternak ya. Misalnya di situ terdapat vitamin E dan beberapa vitamin B kompleks ya,
Dulu dedak ini pernah digunakan untuk di zaman Jepang ya, digunakan mengobati penyakit beri-beri ya. Tetapi prosesnya dulu tidak seperti sekarang yang menggunakan mesin healer ya. Nah, di situ masih ada kulit arinya yang bisa dimanfaatkan karena dulu orang kan menumbuk sehingga vitaminnya B-nya ini masih banyak ya, sehingga bisa digunakan untuk mengobati beri-beri tersebut. Namun ya tetap aja kita berharap bahwa apa yang kita berikan pada ternak kita, walaupun limbah itu, kita berharap kandungan vitamin yang diberikan kepada ternak kita itu masih lengkap tentunya ya. Ya, jadi sebagian ya besar vitamin itu terkandung di dalam kulit atau lapisan luar bijinya ya. Yang ini yang akan bisa kita gunakan. Oleh karena itu penggunaan dedak sebagai dedak gandum seperti polat itu memang sebagai pakan yang berkualitas bagi ternak, terutama ternak ruminansia ataupun non ruminansia. Oke, yang berikutnya adalah sumbernya itu minyak ikan ya. Ini minyak ikan ini memang sering ditambahkan ya. Kita berharap di samping vitamin yang ada di situ ya, misalnya vitamin A dan vitamin D, kita berharap juga memberikan tambahan omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan ternak. Kemudian yang keempat itu bahan pakan hewani. Misalnya beberapa pakan hewani seperti tepung ikan itu kualitasnya juga bagus ya. Ikan yang berlemak atau produk sampingan hewani ya dapat memberikan vitamin E, vitamin D dan vitamin B kompleks kepada ternak ya, karena memang beberapa vitamin larut dalam lemak. Nah, yang kelima adalah suplementasi vitamin. Kadang-kadang ya pakan yang kita berikan tidak dapat memenuhi kebutuhan vitamin yang diperlukan oleh ternak kita. Maka dalam kasus yang seperti ini perlu memastikan ternak kita itu mendapatkan asupan yang cukup. Dari mana? Ya mau tidak mau kita membuat atau menggunakan suplemen ya, suplemen vitamin yang kadang-kadang itu dalam bentuk saset, tablet, cairan ataupun bubuk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik ternak kita ya. Misalnya ada beberapa kondisi perubahan cuaca ya, perubahan iklim yang memungkinkan ternak kita menjadi stres, itu juga alangkah baiknya kita kasih minum yang atau melalui minuman atau makanan yang mengandung vitamin yang cukup ya. Kemudian waktu ternak kita melalui transportasi atau perjalanan yang agak jauh ya, biasanya kita upayakan itu diberikan pakan yang baik, yang cukup, termasuk suplemen vitamin ini. Jadi jangan sampai dia stres dan menimbulkan ternaknya akan menjadi sakit nantinya. Nah, ini kita akan bicarakan setelah sumbernya. Kita coba bicarakan ya, atau bahas tentang kebutuhan vitamin pada ternak. Nah, kebutuhan vitamin pada ternak itu bervariasi tergantung pada jenis ternaknya. Misalnya usia, fase produksinya, kondisi kesehatannya dan lingkungan ya. Berikut ini beberapa contoh ya kebutuhan harian yang direkomendasikan Persatuan Internasional Unit atau dikenal dengan IU atau miligram berdasarkan pedoman. Ya, ini sebagai patokan saja yang bisa kita berikan pada ternak kita. Misalnya sapi dewasa itu kebutuhannya atau diberikan sekitar 30.000 sampai 40.000 international unit ya, sapi dewasa ya, mungkin bobot sekitar 300 sampai 500. Dan kalaupun lebih bobotnya sampai 1 ton ya tentunya kita harus sesuaikan. Kemudian domba ya, domba dewasa ini ya dalam artian sekitar 12.000 sampai 15.000 international unit itu kebutuhannya. Kemudian ayam dewasa berapa?
ya sekitar 3.000 sampai 4.000 international unit. Nah, berikutnya untuk vitamin D ini ya, sapi dewasa kisarannya adalah 400 sampai 800 international unit, kemudian domba atau domba dewasa sekitar 200 sampai 400 international unit, kemudian ayam dewasa misalnya sekitar 200 sampai 400 international unit. Nah, berikutnya adalah vitamin E ya. Pada sapi dewasa ini sekitar 200 sampai 500 international unit ya. Kemudian domba ya sekitar 30 sampai 50 international unit. Sementara untuk ayam dewasa sekitar 15 sampai 30 international unit. Nah, berikutnya untuk vitamin K nih ya, sapi dewasa tidak ada rekomendasi harian yang spesifik ya. Kemudian juga domba ataupun domba dewasa tidak ada rekomendasi harian yang spesifik. Ayam ini sekitar 0,1 sampai 0,2 mg. Nah, vitamin B kompleks ya untuk sapi dewasa tidak ada rekomendasi harian yang spesifik karena kebutuhan vitamin B kompleks biasanya terpenuhi melalui pakan yang diberikan dan proses fermentasi di dalam rumen ya, terutama cyanocobalamin itu bisa diproses di dalam proses fermentasi di dalam rumen ya. Kemudian domba ya tidak ada rekomendasi harian yang spesifik, juga kebutuhan vitamin B kompleks biasanya dipenuhi atau terpenuhi melalui pakan dan fermentasi karena domba, kambing dan sapi itu termasuk dalam ternak ruminansia ya, di dalamnya di dalam rumennya terjadi proses fermentasi. Nah, situ banyak mikroba ya, ada bakteri, ada jamur atau fungi, ada protozoa, bahkan ada virus di situ yang berperan di dalam proses fermentasi ini. Nah, penting untuk dijadikan catatan bagi kita untuk rekomendasi ini hanya sekedar pedoman umum saja ya. Dan kebutuhan vitamin dapat bervariasi tergantung beberapa faktor ya yang telah disebutkan di atas ya, kondisi kesehatan, lingkungan, dan kondisi ternak itu sendiri ya. Kondisi pakan, kualitas pakannya itu akan berpengaruh pada kebutuhan akan vitamin yang harus diberikan. Nah, sekarang bagaimana vitamin itu sendiri pada tubuh ternak ya? Tubuh ternak jelas akan membutuhkan vitamin untuk menjaga kesehatannya dan kinerja produksi yang optimal. Nah, oleh karena itu ini misalnya vitamin A ini. Vitamin A ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat, kesehatan penglihatan dan reproduksi, serta fungsi sistem kekebalan tubuh ternak itu sendiri ya. Ternak ini dapat mendapatkan vitamin A dari mana? Yang jelas dari hijauan seperti rumput atau rumput-rumput yang punya beta karotin ataupun limbah ya, sayuran yang mengandung beta karotin seperti misalnya yang jelas itu adalah wortel misalnya. Tapi kita harus siapkan yang namanya limbah itu bukan yang busuk ya, tetapi yang layak konsumsi. Nah, ya kalau busuk itu lain lagi ceritanya, termasuk tomat dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ya di sekitar tempat tinggal kita potensi banyak sayuran ya, entah itu daun ya atau dikenal dengan jerami ya. Jerami dalam kondisi yang segar, bukan yang dalam kondisi seperti gambaran jerami padi yang sudah kering kerontang ya. Ini jangan, kurang bagus tentunya. Tetapi jerami itu bisa dari jerami kacang-kacangan misalnya ya, bisa jerami istilah ini adalah limbah sayuran ya, daun-daun sayuran. Dan mungkin wortel yang atau sayuran yang tidak dimanfaatkan ya, kata kuncinya sudah atau tidak busuk atau tidak sudah rusak misalnya. Nah, yang kedua adalah vitamin D. Nah,
Vitamin D ini membantu tubuh ternak dalam penyerapan kalsium dan fosfor ya. Eh, yang penting ya, yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi ternak ya. Vitamin D ini dapat disintesis oleh tubuh ternak saat terpapar sinar matahari secara langsung ya. Namun, pakan ternak yang diperkaya dengan vitamin D atau suplemen vitamin D juga bisa digunakan. Nah, ini catatan penting untuk sapi perah ya di masa laktasi atau puncak laktasi. Hati-hati, ini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik ya. Kandungan vitamin D ini karena berhubungan dengan penyerapan kalsium dan fosfor. Jangan sampai ambruk ternaknya. Sering terjadi itu pada ternak-ternak yang produksi lagi bagus-bagusnya tiba-tiba ambruk ya, karena jadi tidak seimbangnya vitamin D di situ, ada kalsium, karena ini ya saling berinteraksi. Kita berharap harus benar-benar kita siapkan dengan baik tentunya. Nah, berikutnya adalah vitamin E ya. Vitamin E berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas ya. Vitamin E juga penting untuk fungsi reproduksi yang normal dan sistem kekebalan tubuh yang sehat untuk ternak. Nah, sumber vitamin E ini termasuk di situ ada dari hijauan ya, biji-bijian dan minyak nabati. Kemudian yang keempat, vitamin K misalnya. Vitamin K diperlukan untuk ternak, misalnya untuk pembekuan darah ya yang normal. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan permasalahan pendarahan. Coba bayangkan pas lagi partus melahirkan kekurangan vitamin K. Waduh, nanti itu menjadi kesulitan tersendiri dan bahkan bisa menimbulkan masalah yang besar. Nah, ternak umumnya dapat menghasilkan vitamin K itu sendiri melalui fermentasi bakteri di usus mereka. Nah, yang kelima adalah vitamin B kompleks ya. Vitamin B kompleks ini meliputi berbagai vitamin B seperti tiamin, B1 ya, riboflavin, B2, niacin itu B3, asam pantotenat itu B5, piridoksin itu B6, biotin B7, asam folat itu B9, dan kobalamin ya, atau dikenal cyanokobalamin juga dikenal dengan vitamin B12. Nah, di mana vitamin B kompleks ini berperan dalam metabolisme energi ya, fungsi syaraf yang sehat supaya normal nih ya, nanti gerak langkahnya itu dikoordinasi oleh sistem saraf ini ya. Kalau vitamin B-nya tidak terpenuhi maka akan terganggu ya, termasuk itu akan berdampak pada pertumbuhan dan reproduksi pada ternak. Nah, sumber vitamin B kompleks ini meliputi biji-bijian, dedak, ragi, dan pakan hewani lainnya ya. Jadi itu gambaran yang bisa dijadikan patokan bagi kita. Nah, selain vitamin tersebut di atas, ada juga beberapa vitamin, misalnya vitamin C, terutama beberapa spesies ternak, atau biotin juga ya, dan vitamin lainnya yang dapat dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh ternak. Penting untuk memperhatikan kebutuhan vitamin ternak dan memastikan mereka mendapatkan pakan atau asupan yang cukup memadai melalui pakan yang seimbang dan suplemen jika memang dirasa diperlukan. Jadi di dalam menyusun formulasi ransum mutlak kita harus perhatikan ya kondisi bahan ya, kualitas bahan kita seperti apa. Kalau memang bagus ya kita harus, atau tidak bagus ya harus kita support dengan suplemen vitamin tersebut. Nah, berikutnya adalah metabolisme vitamin ya, merujuk pada serangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Vitamin akan atau menjadi bentuk yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai fungsi tubuh.
Ini beberapa mode of action ataupun langkah-langkah umum atau di dalam metabolisme vitamin. Misalnya dimulai dari absorpsi ya, penyerapan di mana vitamin yang terkandung dalam makanan atau suplemen harus diserap oleh saluran pencernaan ya agar dapat digunakan oleh tubuh. Kalau nggak bisa diserap dikeluarkan melalui feses yang nggak bisa digunakan. Jadi absorpsi vitamin terutama terjadi pada usus halus. Misalnya beberapa vitamin seperti vitamin B12 memerlukan suatu faktor intrinsik ya, intrinsik yang diproduksi oleh sel-sel di perut untuk dapat diserap dengan baik. Nah, proses metabolisme vitamin dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian setelah diserap baru ditransport ya, ditransportasikan ya. Vitamin diangkut melalui aliran darah ke berbagai jaringan dan organ tubuh. Di mana vitamin yang larut lemak seperti A, D, E, K diangkut oleh protein misalnya, di binding ya sebagai pembawa khusus dalam bentuk kompleks ya. Di bindingnya adalah dalam bentuk protein misalnya. Kemudian aktivasi untuk beberapa vitamin tertentu misalnya vitamin D harus mengalami aktivasi tambahan dalam tubuh sebelum dapat digunakan, melibatkan konversi vitamin menjadi bentuk aktif yang dapat berinteraksi dengan reseptor di dalam sel ya. Nah, ini kadang-kadang vitamin D ini diperlukan misalnya sinar matahari. Jadi penting ya. Ternak itu ada waktu untuk exercise juga, olahraga dia ya, untuk terutama sapi perah itu penting ada tempat atau lokasi atau lahan yang digunakan untuk exercise olahraga di mana nanti ada dapat sinar matahari langsung ya. Nah, ini akan membantu meyakinkan kondisi vitamin D-nya terjamin. Nah, kemudian yang keempat itu metabolisme dalam jaringan. Setelah vitamin mencapai jaringan target ya, mereka akan mengalami berbagai reaksi metabolik yang unik. Untuk setiap vitamin itu akan berbeda. Misalnya vitamin C berperan sebagai kofaktor dalam reaksi redoks di dalam sel, sedangkan vitamin B kompleks ya berpartisipasi dalam berbagai jalur metabolisme energi dan sintesis protein. Jadi ini akan berbeda masing-masing vitamin. Tentunya vitamin A misalnya itu akan berperan di dalam proses di dalam mata ya, proses melihat penglihatan ya, itu akan sangat terbantu oleh vitamin A. Nah, berikutnya adalah setelah metabolisme itu adalah penyimpanan. Beberapa vitamin, terutama vitamin yang larut lemak seperti vitamin A dan D disimpan di dalam jaringan tubuh. Nah, penyimpanan terutama di hati dan jaringan adiposa. Stok vitamin ini dapat digunakan saat asupan atau asupan dari makanan tidak mencukupi ya. Idealnya itu harus benar-benar kita harus perhitungkan bahwa kecukupan vitamin itu harus benar-benar tersedia. Nah, yang keenam itu eliminasi. Vitamin yang tidak digunakan ataupun tidak disimpan oleh tubuh dikeluarkan melalui urin ataupun feses ya atau tinja. Nah, beberapa vitamin yang larut air seperti vitamin C memiliki kadar dalam tubuh relatif rendah dan dikeluarkan dengan cepat nantinya. Sementara vitamin larut lemak cenderung memiliki masa simpan yang lebih lama. Itu yang membedakan antara vitamin yang larut dalam lemak dan larut dalam air. Nah, selanjutnya kita akan kita pelajari tentang vitamin pada ternak ruminansia. Ini dari sistem pencernaannya kan berbeda, tentunya akan terjadi proses yang berbeda pula. Nah, vitamin pada ternak ruminansia, misalnya ternak ruminansia ini pada sapi, kerbau, domba, kambing ya, memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kinerja ternak tersebut. Nah, berikut ini beberapa vitamin penting bagi ternak ruminansia. Yang jelas itu adalah vitamin A,
atau retinol. Vitamin A ini diperlukan untuk apa? Untuk pertumbuhan, reproduksi, kesehatan mata, dan fungsi sistem kekebalan tubuh pada ternak ruminansia. Nah, ternak ruminansia umumnya dapat mensintesis vitamin A dari karotenoid ya, yang terdapat dalam hijauan yang mereka konsumsi. Akan tetapi saat pakan hijauan terbatas misalnya, maka suplementasi vitamin A ini mungkin kita perlukan untuk menambah kekurangan yang memang kualitas pakan kita tidak banyak mengandung vitamin A. Jadi perlu kita tambah. Yang berikutnya adalah vitamin D atau kalsiferol ya. Vitamin D ini penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor dalam tubuh ternak ruminansia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang yang sehat. Ternak ruminansia dapat mensintesis vitamin D dengan paparan sinar matahari pada kulit ya. Tadi sudah kita coba singgung ya. Perlu adanya kalau ternak itu ada padang pengembalaan atau untuk exercise-nya ya. Nah, suplemen vitamin D diperlukan jika ternak tidak memiliki akses ke sinar matahari. Misalnya ternak-ternak yang dikerem ya, kereman, sapi kereman ya, memang di kandang terus itu perlu ya. Ini harus disiapkan suplementasi vitamin D ya. Alangkah bagusnya yang paling mudah, murah meriah itu adalah ya dikeluarkan ya, ada waktu rutin di mana sekaligus ternak itu melakukan exercise ya, atau ada punya padang pengembalaan itu sangat bagus tentunya ya untuk kesehatan ternak. Yang ketiga adalah vitamin E atau tocopherol ya. Vitamin E ini berperan sebagai antioksidan dan melindungi sel tubuh ternak ruminansia dari kerusakan oksidatif. Nah, di mana vitamin E juga penting untuk kesehatan reproduksi dan sistem kekebalan tubuh. Hijauan yang segar mengandung vitamin E, tetapi kadar vitamin E dapat berkurang selama penyimpanan dan pengeringan hijauan. Oleh karena itu, suplementasi vitamin E diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang cukup ya. Selanjutnya itu adalah vitamin K. Vitamin K ini juga diperlukan untuk pembekuan darah yang normal dan pada ternak ruminansia. Ternak ruminansia mampu mensintesis vitamin K ini ya. Mereka dibutuhkan melalui fermentasi atau diproses di dalam fermentasi di dalam rumahnya. Akan tetapi dalam beberapa kasus ya, suplementasi vitamin K mungkin juga diperlukan ya. Intinya kita lihat bagaimana kualitas pakan yang kita berikan. Kalau kira-kira kurang bagus ya, tidak ada salahnya kita suplementasi ya. Selain vitamin tersebut, ternak ruminansia juga membutuhkan vitamin B kompleks ya, tiamin B1, riboflavin B2, niacin B3, piridoksin B6, pantotenat, asam pantotenat B5, asam folat B9, kobalamin B12 ya, untuk menjaga kesehatan ternak yang kita pelihara ya. Nah, ini penting atau menjadi catatan bahwa kebutuhan vitamin ternak ruminansia dalam ransum dan pakan mereka harus dipertimbangkan untuk mendukung supaya kesehatan, fase kehidupan dan lingkungan yang ini menjadi pertimbangan ya, bahwa kita harus siapkan kondisi ataupun apakah ya suplementasi mau dilakukan atau tidak, itu juga bisa kita perhatikan dari berbagai macam faktor tersebut, terutama ya pada musim kemarau, kondisi pakan ya untuk ternak ruminansia ya, kualitas pakan biasanya di samping kurang ya, kondisi pakannya kualitasnya kurang bagus, lebih banyak jeraminya, misalnya jerami yang sudah kering, itu juga ini harus dipertimbangkan untuk dilakukan suplementasi beberapa vitamin ya, supaya ini ternak kita tidak kurus ya. Jadi supaya benar-benar ternak kita tetap dalam posisi yang sehat dan pertumbuhan yang normal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang vitamin pada ternak non ruminan ya. Tetap ya,
pertama jelas ya secara umum itu hampir sama ya. Vitamin A ya dibutuhkan ini yang berperan termasuk pada ternak non ruminansia ya. Jadi kalau pada non ruminan ini banyak ya memberikan ya pada pakannya itu kan banyak jagung misalnya ya, pada biji-bijian ini juga banyak vitamin A, terutama jagung yang kuning itu ada banyak karotenoidnya, jadi bisa diberikan. Biasanya hijauan diberikan dalam jumlah terbatas ya, untuk ternak-ternak tertentu saja ya yang diberikan. Untuk sekarang ini memang seperti untuk ternak-ternak unggas ya, terutama bebek itu ataupun yang lain, ayam kampung itu memang kita rekayasa dia bisa kita berikan hijauan ya yang memang di chopper ataupun dihancurkan ya, sehingga ternak tersebut atau unggas tersebut mempunyai akses atau bisa makan dengan baik. Itu juga akan bagus tentunya ya, tetapi dalam jumlah terbatas, tidak seperti ternak ruminansia. Nah, yang berikutnya adalah vitamin D atau kalsiferol ya. Vitamin D penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor dalam tubuh yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang yang sehat. Nah, ternak mendapatkan vitamin D dari sinar matahari langsung atau dari pakan yang diperkaya dengan vitamin D tentunya. Kemudian vitamin E ini berperan sebagai antioksidan dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif ya. Nah, vitamin E juga penting untuk kesehatan reproduksi, sistem kekebalan tubuh ya. Ternak biasanya mendapatkan vitamin E dari hijauan, sumber lainnya. Kemudian dalam situasi tertentu ya, kita lihat, kita amati ya dari pakan ataupun gambaran ternak itu ya, kalau memang perlu disuplementasi ya kita suplementasi atau ditambah sumber vitamin E, ini tidak ada salahnya ya kondisi-kondisi tertentu. Nah, berikutnya adalah vitamin K ya. Vitamin K ini diperlukan untuk pembekuan darah ya, hampir sama secara fisiologi baik ternak ruminansia ataupun non ruminansia ya. Selain vitamin di atas ya, yang jelas itu ternak non ruminansia juga membutuhkan vitamin B kompleks ini. Nah, ini yang menjadi catatan ya. Kalau misalnya di ternak ruminansia itu memungkinkan diproduksi di dalam proses fermentasinya itu didapatkan vitamin B ini ya, B kompleks ini. Tetapi untuk non ruminansia karena dia lambung tunggal monogastrik sangat rawan, oleh karena itu harus diperhatikan pakan atau formulasi ransumnya harus diyakinkan bahwa kebutuhan akan vitamin B kompleks ini terjamin pada ternak non ruminansia ini, karena sangat fatal kalau misalnya vitamin B-nya ya, B kompleksnya defisien ya. Jadi benar-benar kita perhatikan, yang jelas itu adalah harus kita amati atau memformulasi ransum makan ya, terutama non ruminansia ini, karena memang ada keterbatasan, tidak ada seperti di ternak ruminansia yang ada rumennya. Itu pakannya yang harus kita siapkan, baik kualitas ataupun kuantitas yang memang menjadi sumber dari vitamin B kompleks ini. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini ya. Tetap semangat ya untuk memperjuangkan bagaimana kita bisa survive, bagaimana ternak kita bisa sehat sampai menuju ke tahanan pangan atau kedaulatan pangan hewani ya, yang kita harapkan nanti ke depan, dan kalau bisa ya tidak terlalu lama tentunya. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.